Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Nisa Misani di program Baca Sirah Nabawiyah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah masuk hari ini ya, kita masuk ke bagian ke-6 dari kitab ini, yaitu Fatuh Mekah periode baru dalam dakwah. Dan insya Allah hari ini akan dibacakan perdamaian Hudaybiyah di episode ke-37. Selamat menyimak. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulqaidah, penghujung tahun ke-6 Hijriah. Sebabnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin keinginannya untuk berangkat ke Mekkah guna menunaikan ibadah umroh. Pengumuman ini disambut oleh sekitar 1.400 orang sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berihram untuk umroh ini di tengah perjalanan dan membawa serta binatang-binatang kurban atau al-hadyu supaya diketahui oleh orang-orang bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bukan untuk bermaksud perang, tetapi semata-mata untuk ziarah ke Baitullah menunaikan ibadah umroh. Tatkala sampai di Zulhulaifah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang intelnya dari suku Khuza'ah, yaitu Bashar bin Sofyan, untuk mencari berita mengenai penduduk Mekah. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan hingga sampai di Ghadir al-Ashtot. Dan di tempat inilah intel yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut datang menyampaikan laporan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Quraisy telah mengumpulkan bala tentara, termasuk kaum Al-Habish, yaitu orang-orang yang berada di bawah pengaruh Quraisy, untuk memerangi dan menghalau engkau dari Baitullah. Setelah mendengar laporan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Bagaimana pendapat kalian?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan pendapatnya, "Wahai Rasulullah, engkau keluar untuk bermaksud ziarah ke Baitullah, bukan untuk membunuh seseorang atau memerangi seseorang. Berangkatlah terus. Jika ada orang yang menghalangi kita, maka kita akan memeranginya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berangkatlah dengan nama Allah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang sanggup menemukan jalan untuk kita lalui ke Mekkah selain jalan yang biasa mereka lewati?" Seorang dari Bani Aslam mengatakan kesanggupannya, "Saya, wahai Rasulullah." Lalu ia bertindak sebagai perintis jalan, naik turun lereng-lereng terjal dan batu-batu tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyusuri jalan terjal ini hingga onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di Saniyatil Mirar, sebuah jalan ke arah Hudaybiyah. Melihat onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti, para sahabat terperanjat lalu berseru, "Si Kuswa mogok." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyahut, "Ia tidak mogok, ia tidak berwatak mogok. Ia dihentikan oleh Allah yang dahulu menghentikan pasukan gajah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, jika mereka meminta kepadaku suatu langkah atau persyaratan yang akan menghormati tanah haram, pasti aku akan kabulkan." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghardik ontanya sehingga bangun dan berjalan kembali sampai turun di ujung Hudaybiyah di dekat parit yang tidak banyak airnya. Para sahabat lalu turun dan meminum air parit itu hingga kering. Kemudian orang-orang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar pengaduan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu langsung mencabut anak panah lalu memerintahkan mereka agar meletakkannya di parit itu. Demi Allah, tiba-tiba air memancar memenuhi parit. Ini dari riwayat Bukhari di dalam Kitabus Syarti, Ibnu Ishaq dan lainnya. Bukhari juga menyebutkan hadis ini di dalam Kitabul Maghazi. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas parit kemudian meminta bejana lalu berkumur-kumur dan berdoa kepada Allah. Setelah menuangkannya lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Biarkanlah sejenak." Kemudian setelah itu ia mendapatkan air. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari berkata, antara kedua hadis ini dapat dikompromikan bahwa keduanya memang terjadi bersama-sama. Sedangkan hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di bejana berisi air, kemudian jari-jari beliau memancarkan air, adalah peristiwa yang juga pernah terjadi. Semua riwayat ini sahih.
Ketika para sahabat sedang dalam kesibukan mengurus air ini, tiba-tiba datanglah Badil bin Warqa al-Khuzai bersama beberapa orang lalu berkata, "Saya baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay serta Amr bin Lu'ay," maksudnya orang-orang Quraisy, "sedang menuju ke lembah Hudaybiyah dengan membawa unta-unta perah mereka akan memerangi dan menghalangimu dari perjalanan menuju Baitul Haram." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kami datang hanya untuk melaksanakan umroh. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tetapi jika mereka suka, aku minta untuk menangguhkannya. Jika mereka enggan, demi Allah, aku siap memerangi mereka sampai orang-orang yang ada di belakangku tinggal sendirian. Dan Allah pasti akan menyelesaikan urusannya." Jawab Badil, "Apa yang kamu katakan akan aku sampaikan kepada mereka." Kemudian Badil berangkat dan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy. Setelah mendengar laporan Badil, Urwah bin Mas'ud berdiri menawarkan diri kepada orang-orang musyrikin untuk membicarakan rincian ucapan Rasulullah SAW yang telah disampaikan kepada Badil bin Warqa. Urwah bin Mas'ud berangkat menemui Rasulullah SAW. Kepada Urwah, Rasulullah SAW menegaskan lagi apa yang telah disampaikannya kepada Badil. Jawab Urwah, "Apakah engkau kira orang-orang Arab akan membiarkan sanak keluarganya binasa di tanganmu? Jika engkau teruskan rencanamu, sungguh orang-orang Quraisy tidak akan lari dan membiarkanmu." Mendengar perkataan Urwah ini, Abu Bakar yang berada di belakang Rasulullah menyahut, "Hai Urwah, isaplah batu berhalamu Silata. Kau kira kami akan lari meninggalkan dia?" Urwah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah dia?" Beliau menjawab, "Abu Bakar." Lalu Urwah berkata, "Demi Allah, seandainya aku tidak merasa berhutang budi padanya, niscaya ia kubalas." Urwah kemudian melanjutkan percakapannya dengan Nabi SAW. Sambil berbicara, ia menyelonongkan tangan hingga memegang jenggot Rasulullah SAW. Tetapi segera ditepis oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang sejak tadi berdiri persis di belakang Rasulullah SAW sambil membawa pedang, seraya berkata, "Jauhkanlah tanganmu dari jenggot Rasulullah SAW sebelum kutampar mukamu." Sambil mengangkat kepala, Urwah bertanya, "Siapakah dia?" Nabi SAW menjawab, "Al-Mughirah bin Syu'bah." Lalu Urwah berkata, "Pengkhianat kau, baru saja kemarin aku bersihkan nama baikmu dari kejahatan yang kau lakukan." Sebelum masuk Islam, Mughirah bin Syu'bah pernah membunuh 13 orang, kemudian denda tebusan atas kesemua nyawa itu dibayar oleh Urwah. Dan yang tadi ya, terlewat yang Urwah bin Mas'ud mempunyai hutang budi kepada Abu Bakar. Urwah pernah dituntut membayar diat, kemudian ia dibantu oleh Abu Bakar untuk membayarnya. Kemudian Urwah memandang para sahabat Nabi SAW dengan kedua matanya. Ia berkata, "Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW meledah kecuali ludah itu jatuh ke telapak tangan seseorang di antara mereka lalu mengusapkannya ke wajah dan kulit mereka. Apabila dia Nabi SAW memerintahkan sesuatu kepada mereka, mereka berebut untuk melakukannya. Apabila dia berwudu, mereka berebut seperti orang yang hendak bertengkar untuk mendapatkan sisa air wudunya. Apabila mereka berbicara di hadapannya, mereka berbicara dengan menundukkan kepala dan merendahkan suara demi menghormatinya." Urwah kemudian kembali ke Mekah melaporkan hasil pertemuannya dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai kaum, demi Allah saya pernah menjadi tamu para raja, kaisar, Kisra, dan Najasyi. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh para pengikutnya sebagaimana penghormatan yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad kepada Muhammad SAW. Sesungguhnya dia telah menawarkan suatu langkah yang baik buat kalian, maka terimalah." Setelah itu mereka mengutus Suhail bin Amir sebagai wakil mereka untuk membuat perjanjian perdamaian antara mereka dan kaum muslimin. Setelah duduk di hadapan Nabi SAW, Suhail berkata, "Silakan, tulislah suatu perjanjian antara kami dan kalian." Kemudian Nabi SAW memanggil penulisnya. Menurut riwayat Muslim,
Penulis yang dimaksud adalah Ali radhiyallahu anhu dan bersabda, "Tulislah Bismillahirrahmanirrahim." Suhail menukas, "Demi Allah, kami tidak tahu apa itu Ar-Rahman. Tulislah Bismikallahumma." Kemudian kaum muslimin berkata, "Demi Allah, kami tidak mau menulis kecuali Bismillahirrahmanirrahim." Lalu Nabi SAW bersabda, "Tulislah Bismikallahumma. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah." Suhail menolak dan berkata, "Demi Allah, seandainya kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, niscaya kami tidak menahanmu untuk datang ke Baitullah dan memerangi kamu. Tetapi tulislah Muhammad bin Abdullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah, aku adalah Rasulullah sekalipun kalian mendustakan aku. Tulislah Muhammad bin Abdullah." Di dalam riwayat Muslim disebutkan, Nabi SAW memerintahkan Ali agar menghapuskannya. Lalu Ali berkata, "Demi Allah, aku tidak mau menghapuskannya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tunjukkanlah kepadaku mana tempatnya." Lalu Ali menunjukkannya dan Rasulullah pun menghapusnya sendiri. Selanjutnya Nabi SAW bersabda kepadanya, "Kalian, orang-orang musyrik, harus membiarkan kami melaksanakan tawaf di Baitullah." Suhail berkata, "Demi Allah, supaya orang-orang tidak mengatakan bahwa kami mendapatkan tekanan dari kalian, akan tetapi engkau boleh tawaf pada tahun depan, dan kaum muslimin tidak boleh membawa senjata kecuali pedang di dalam sarungnya." Kemudian Ali menulisnya. Selanjutnya Suhail berkata, "Jika ada seorang dari kami yang datang kepada engkau untuk masuk Islam, maka hendaklah engkau kembalikan pada kami." Jawab kaum muslimin serempak, "Subhanallah, bagaimana mungkin seorang yang telah beriman akan dikembalikan pada kaum musyrikin?" Mereka menoleh kepada Rasulullah SAW seraya bertanya, "Apakah kita akan menulis butir ini, wahai Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "Ya. Sesungguhnya siapa saja di antara kita yang pergi kepada mereka, semoga Allah menjauhkannya dari semoga Allah menjauhkannya, dan barang siapa di antara mereka datang kepada kita, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya." Perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat tersebut menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad dan Al-Hakim berlaku selama 10 tahun. Selama itu tidak boleh dilanggar dan dikhianati. Siapa yang ingin bersekutu dengan Quraisy maka bebas melakukannya. Maka suku Khuza'ah segera mengumumkan persekutuannya dengan Rasulullah SAW. Sementara Banu Bakar memilih bersekutu dengan Quraisy. Setelah penulisan perjanjian ini selesai, dimintalah beberapa orang saksi dari kaum muslimin dan beberapa orang saksi dari kaum musyrikin. Di dalam Sahihain disebutkan bahwa Umar bin Khattab berkata, "Kemudian aku datang kepada Nabi SAW lalu aku bertanya, 'Bukankah engkau Nabi Allah?' Beliau menjawab, 'Ya, benar.' Jawab Nabi SAW, 'Bukankah orang-orang kita terbunuh akan masuk surga dan orang-orang mereka yang terbunuh akan masuk neraka?' Tanyaku. 'Ya, benar,' jawab Nabi. 'Lalu mengapa kita menyetujui agama kita direndahkan?' Tanyaku. 'Sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Aku tidak akan menyalahi perintahnya dan dia pasti akan membelaku,' jawab Nabi. 'Bukankah engkau telah menjanjikan bahwa kita akan datang ke Baitullah untuk melakukan tawaf?' Tanyaku. 'Ya, benar. Tetapi apakah aku mengatakan bahwa engkau akan datang ke sana tahun ini?' Jawab Nabi. 'Tidak,' jawabku. 'Engkau pasti akan datang dan tawaf di Baitullah,' tegas Nabi. Namun Umar radhiyallahu anhu tidak dapat bersabar hingga mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu menanyakan apa yang tadi ditanyakan kepada Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Khattab, sesungguhnya dia adalah Rasulullah. Dia tidak akan menyalahi perintah Rabb-Nya dan Allah pun tidak akan membiarkannya." Tidak lama kemudian turunlah surat Al-Fat kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW segera memanggil Umar dan membacakan surat Al-Fat itu kepadanya. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu kemenangan?" Jawab Nabi SAW, "Ya." Barulah hati Umar merasa tenang. Nabi SAW kemudian datang kepada para sahabatnya dan bersabda, "Bergeraklah, sembelihlah ternak kurban kalian, kemudian bercukurlah." Rasulullah SAW mengulangi perintah ini sampai 3 kali, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang bangkit menyambutnya. Kemudian beliau masuk ke dalam kemahnya dan menceritakan kejadian itu kepada istri beliau, Ummu Salamah. Sebagai tanggapan, Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ingin supaya mereka melaksanakan perintah itu?"
Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun dengan salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban Anda sendiri, lalu panggillah tukang cukur Anda dan bercukurlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar, tidak berbicara kepada seorang pun, dan berbuat sebagaimana yang disarankan oleh istri beliau. Ketika kaum muslimin melihat Rasulullah berbuat sebagaimana yang disarankan oleh Ummu Salamah, mereka segera bergerak beramai-ramai menyembelih ternaknya masing-masing dan saling mencukur bergantian. Demikian ributnya mereka itu karena kegirangan hingga satu sama lain seolah-olah sedang saling bunuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sampai di Madinah, datanglah beberapa wanita mukminat berhijrah membawa agama mereka. Di antara mereka terhadap Ummu Kulsum binti Uqbah. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila wanita beriman datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji iman mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka, maka bila kalian telah mengetahui bahwa mereka itu benar-benar telah beriman, janganlah mereka kalian kembalikan kepada suami mereka yang masih tetap sebagai orang-orang kafir. Para wanita itu tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu pun tidak halal bagi para wanita muslimat itu." Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengembalikan wanita-wanita muslimat itu kepada orang-orang kafir. Demikian Sirah Nabawiyah edisi kali ini. Insya Allah bertemu lagi esok di judul Bai'atur Ridwan insyaallah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.